Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya lagi dan kita hari ini bakalan bedah buku laris di masa pandemi. Saya nggak tahu ya ini udah selesai masa pandeminya atau belum. Karena saya lihat udah mulai ada yang piknik, berarti udah banyak orang yang punya duit karena udah pada piknik. Walaupun sekolah lagi libur. Untuk teman-teman yang ada di sini di IDB, jangan piknik dulu. Tetap harus stay at home dan cari duit yang banyak, bukan ngabisin duit dulu ya teman-teman ya. Intinya adalah sekarang kita harus lebih smart untuk jualan. Jangan banyak kemana-mana. Jualan smart itu adalah dengan jualan online saja. Dan di guidance book ini saya akan bahas gimana caranya laris di masa pandemi. Karena banyak banget yang ngerasa, kenapa ya jualan saya kok nggak laku-laku? Kenapa jualan saya ngedrop pada masa pandemi ini? Dan ternyata di masa pandemi ini memang ada tekniknya. Jadi teman-teman, yang akan dikupas di guidance book laris di masa pandemi ini adalah masalah bisnis itu akan selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun mental laris. Yang ketiga, ilmu untuk menghadapi kondisi pandemi. Kemudian yang keempat, memilih produk laris di masa pandemi. Kemudian contoh produk laris. Lalu yang ketujuh, step by step tetap laris. Kemudian yang kedelapan, trik laris dari rumah. Laris dari rumah. Yang kedelapan, mengelola keuangan. Dan yang kesembilan adalah baru mulai berbisnis tetap bisa laris kalau tahu ilmunya, gitu kan. Jadi ini laris di masa pandemi. Mudah-mudahan ini yang bikin teman-teman itu selalu bersemangat, selalu optimis bahwa katanya banyak orang yang di PHK, banyak orang yang duitnya yang banyak duit kemudian jadi orang miskin baru. Tetapi sebetulnya ini adalah sebuah tantangan bagaimana kita tetap berjalan menjalankan bisnisnya dengan sangat baik, karena masalah seperti itu pasti akan selalu ada kok. Kita itu pernah mengalami yang namanya krisis moneter. Ada yang bertahan, ada yang kolaps. Nah, yang bertahan itu pasti dia punya ilmu untuk tetap bertahan. Dan di buku Laris Bersama Pandemi ini akan diulas dan langsung praktek. Jadi teman-teman, kalau saya ngomongin tentang guidance book, itu adalah buku yang memandu. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus teman-teman isi. Buku ini akan saya diskon 50% mulai besok dan lusa, gitu kan. Karena apa? Karena buku ini ya saya jadikan salah satu salah satu bagian dari campaign sosial saya, bahwa semua ibu-ibu yang saat ini mengalami surutnya bisnis harus kembali bergerak. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kebutuhan yang juga tidak ada habis-habisnya. Pendapatan menurun, pengeluaran tetap tinggi, bahkan lebih tinggi pada masa ini. Maka ayo teman-teman, dengan menggunakan buku laris di masa pandemi ini, teman-teman bisa terus bergerak. Saya akan bahas masalah bisnis itu akan selalu ada. Beberapa masalah yang biasanya terjadi adalah saat merintis usaha baru, itu pasti muncul banyak masalah gitu, karena namanya juga kita baru belajar. Kemudian yang kedua adalah masalah dalam mengelola tim, itu juga pasti ada. Kemudian masalah bisnis yang sulit bersaing karena tidak ada value. Mikirin value-nya apa dan apa value-nya, itu saja udah pusing 7 keliling gitu. Maka itu juga adalah masalah bisnis. Jadi di sini langsung teman-teman saya kasih pertanyaan, masalah yang Anda hadapi saat ini apa sih masalah bisnisnya? Kemudian Anda harus menuliskan masalah bisnisnya dan sekaligus juga mencari solusinya. Kalau saya masih bermasalah di bisnisnya apa saja, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jangan fokus sama masalahnya, tapi bagaimana kita bisa survive dengan mencari solusi baru, solusi, dan solusi. Intinya adalah jangan fokus pada masalah, intinya selalu mencari solusi. Kemudian yang kedua adalah membangun mental laris. Ya, membangun mental laris ini yang harus Anda lakukan adalah mindset yang positif. Jadi harus selalu mindsetnya positif. Jangan terlalu banyak maklum di era saat ini. Misalnya nih, teman saya juga di masa pandemi ini nggak laku. Udah gitu ya udah, kita nggak cari ide, kita nggak cari hal baru, sehingga bisnis kita harus terus laku. Tapi kita hanya memaklumi bahwa
teman-teman saya juga nggak laku gitu. Jadi ya udahlah, gimana lagi, bukan gimana lagi gitu, yang harus dilakukan adalah terus cari solusi seperti tadi ya di awal ya, terus cari solusi. Oh mungkin saya mentalnya terlalu maklum, kalau gitu saya harus punya mental pejuang. Mentalnya itu adalah benar-benar mental yang selalu mencari solusi baru dan mentalnya terus selalu optimis. Nah jadi itu yang harus selalu Anda lakukan. Dan kalau saya bilang harus keluar dari yang namanya zona nyaman gitu kan. Anda harus bergerak keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam zona tidak nyaman, di mana Anda itu akan memaksa diri Anda untuk selalu melakukan hal baru setiap hari. Dan itu tidak nyaman karena banyak orang pengennya ongkang-ongkang kaki saja bisnisnya laris. Padahal untuk berbisnis laris itu kita nggak bisa hanya menunggu orang yang kemudian membeli produknya kita, tapi kita harus mencari sebanyak-banyaknya orang yang akan membeli produk kita. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sapa ada Mbak Arista, ada Mbak Sri, ada Mbak Kusrini, Mbak Ika Rahma, Mbak Anita, Mbak Puji, Mbak Aisyah, Mbak Susi, Mbak Atri, Mbak Eni. Masya Allah lumayan banyak. Dan ini lagi azan di sini ya. Saya agak turunkan volumenya. Oke. Yang ketiga adalah ilmu untuk menghadapi kondisi pandemi. Ya, ini juga sangat penting. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita sudah tahu masalahnya, maka kita harus cari ilmunya. Contoh, promosi di masa pandemi, kapan mulai belajar promosi. Kemudian manajemen waktu, kapan mulai belajar. Copywriting, kapan akan belajar. PDKT dengan orang baru, kapan akan kita pelajari. Kemudian membuat reseller semangat jualan lagi, kapan kita belajar. Jadi untuk memutus mata rantai downnya bisnis kita adalah dengan menambah ilmu. Karena ilmu yang akan memudahkan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman di masa pandemi ini masuk ke dalam kondisi yang tidak laris, artinya teman-teman tidak beradaptasi dengan kondisi di mana sebetulnya laris itu kita tetap akan bisa dapatkan setiap hari asal Anda tahu ilmunya gitu. Jadi selalu ada ilmu kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini setelah belajar harus punya timeline kapan actionnya. Jadi bukan hanya belajar, karena ilmu juga akan busuk kalau misalnya tidak di-actionkan oleh teman-teman. Dan di sini teman-teman punya timeline kapan belajar dan kapan teman-teman akan mengactionkan ilmu yang teman-teman dapatkan. Kemudian memilih produk laris di masa pandemi. Banyak orang yang kemudian pindah haluan ya untuk bisnisnya. Gak apa-apa juga kalau menurut saya. Cari produk-produk yang memang laris. Kalau produk yang laris pada masa ini misalnya adalah frozen food, kemudian juga minuman-minuman suplemen yang mengandung untuk ketahanan tubuh, itu lagi laris saat ini. Kemudian juga seperti saya ya, saya frozen food ada Xiaomi, kemudian ada juga sekarang ini sari lemon, kemudian buku. Makanya kenapa saya cari pasukan terus, karena buku yang ada di Inscript ini sekarang memang lagi banyak banget yang membutuhkan. Karena apa? Ilmu akan memudahkan langkah. Jadi seperti itu. Jadi cari produk-produk yang memang insya Allah bakalan laku gitu kan. Selain itu juga pasti produk tersebut harus punya value-nya. Misalnya nih contoh produk Xiaomi punya value frozen food yang mudah dan lebih aman dikonsumsi dari rumah saja. Itu value yang nih kalau mau beli bakso aci ke saya aja, karena kami membuatnya adalah dengan prosedur pembuatan yang higienis misalnya. Jadi value-value itu yang ditonjolkan oleh kami. Kemudian contoh-contoh produk laris di sini juga ada nih. Untuk pandemi ini ada kemudian ada jualan jahe gitu kan. Ini ada teman saya jualan jahe, omsetnya naik 25 kali lipat sehingga sampai dia kewalahan melakukan produksi. Frozen food itu pasti, kemudian produk buku juga laris, dan training online. Teman-teman, training online ini insya Allah akan laris karena semua orang sudah mulai aware bahwa dia harus belajar. Jadi ibu, alhamdulillah salah satu perusahaan saya, Inscript Business Women University, punya kelas-kelas belajar online, dan ini juga termasuk yang sedang booming saat ini. Makanya teman-teman lihat banyak ya yang menyelenggarakan training online ya, karena
semua harus stay at home, tapi mereka harus belajar. Pembelajaran bukan hanya untuk ibunya sampai ke anaknya. Jadi ini juga peluang buat teman-teman yang saat ini menjadi guru, bisa membuat training online untuk anak-anak di rumah. Sangat bisa. Ini adalah peluang. PO ini teh, ya betul, ini PO dan paling lambat 2 minggu baru kami kirimkan ya. Jadi bukan transfer kemudian kami kirim, tapi ini bentuknya adalah PO. Kemudian step by step tetap laris di masa pandemi. Yang pertama adalah melihat peluang jualan. Yang kedua adalah hubungi konsumen lama. Jadi kita jangan fokus sama mencari konsumen baru, tapi bagaimana kita ini harus juga memaintain konsumen lama. Apalagi mungkin konsumen lama juga lagi butuh perhatian. Mungkin juga bisnisnya lagi drop, mungkin dia lagi down. Nah, kita memberikan perhatian. Ini adalah salah satu bentuk customer care atau perhatian kepada customer. Jadi hubungi customer Anda, kemudian Anda ngobrol dengan mereka. Jangan dulu ngomongin jualan ya, tapi bagaimana Anda ngobrol mereka, membangun in touch dengan mereka, sehingga akhirnya mereka merasa, aduh aku kok dapat perhatian kayak gini dan saya happy gitu kan. Kemudian akhirnya apa? Lagi jualan apa mbak? Mereka yang kepo sendiri. Yang ketiga adalah cek promosi. Kalau bisa adalah Anda ini harus memiliki program promosi yang terkait dengan masa pandemi ini. Yang jualan baju, jualan produk apapun, sudah mulai ngomonginnya gini. Anda bukan jualan bajunya, tapi value-nya. Mau jualan di masa saat ini, mau nambah produk. Jadi kalau bisa Anda malah menjadikan jualan Anda itu adalah lumbung untuk menambah penghasilan mereka. Misalnya cukup dengan beli satu baju, mereka sudah bisa jualan produk Anda. Jadi buatlah bahwa apa yang Anda lakukan di bisnis ini adalah membangun manfaat bagi orang lain, dan kaitkan dengan isu-isu pandemi seperti ini. Kemudian jangan lupa packaging produk juga sekarang sudah mulai ada, misalnya nih dikasih tambahan value lainnya, 10% akan didonasikan kepada korban PHK misalnya. Ini juga salah satu salah satu bentuk bahwa Anda itu sudah dinamis dengan kondisi saat ini. Jadi packaging juga harus benar Anda perhatikan, mau kemana packaging Anda gitu kan, mau ke yang kelas menengah, kelas bawah, atau kelas atas, ini pun harus jelas kemana. Tuh kan nih, ini ada Mbak Etika nih, pas ngobrol siang ini, habis ngobrol sama customer lama teh, barusan banget sambil live ngobrolin tanaman di rumah dan dekor rumah, dia bilang mau order jaket lagi ke saya. Mantul deh teh ilmunya, Masya Allah gitu kan. Jadi intinya adalah orang-orang itu butuh perhatian saja, dan ngobrolinnya nggak selalu tentang produk Anda. Kemudian yang kelima adalah perluas pertemanan. Jadi sekarang ini saya banyak bikin grup-grup, kemudian di grup itu saya banyak sharing-sharing tentang apapun. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk menambah teman, menambah orang yang tahu produk kita itu seperti apa, kemudian akhirnya mereka kepo sama kita. Teman-teman juga harus seperti itu. Kemudian memiliki kebiasaan baru yang positif. Namanya new normal. Teman-teman jangan punya kebiasaan yang sama dengan yang dulu, tapi bagaimana teman-teman punya kebiasaan baru yang itu adalah kebiasaan positif yang membangun bisnis Anda. Misalnya dulu nggak pernah follow up sama sekali, sekarang jadi rajin follow up. Dulu nggak pernah statusnya itu nggak konsisten, sekarang lebih konsisten. Carilah kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dibangun di masa new normal ini, di masa pandemi ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kebiasaan baru itu yang sebetulnya nanti akan membangun bisnis Anda tetap laris. Bisnis laris itu selalu memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Bisnis yang dari tidak laris menjadi laris, pasti dia punya manajemen waktu yang baru. Pasti dia punya kebiasaan-kebiasaan baru. Pasti dia punya action-action baru, kayak begitu. Dan ini adalah trik laris dari rumah. Satu, punya manajemen waktu. Kenapa? Agar bisnisnya tetap terurus, keluarga pun tak kalah terurusnya. Kemudian ini sangat penting. Jadi Anda kalau punya manajemen waktu, di sini juga nih ada manajemen waktu yang harus Anda catat, dan ini akan dikerjakan. Yang ini mendukung untuk kelarisan produknya Anda, yaitu misalnya follow up sekian orang dalam satu hari, kemudian posting sekian kisah inspiratif dan lain-lain gitu kan. Intinya adalah membina reseller. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus Anda miliki, dan itu disisipkan dalam manajemen waktu Anda. Dan di sini juga saya buatkan
cara mengelola keuangan gitu kan, supaya nggak boros, supaya tahu bagaimana caranya Anda bisa tetap survive juga. Salah satunya adalah dengan kelola keuangan, sampai membuat rebudgeting, kemudian target menabung harian, dan masukkan juga kalau bisa selalu sedekah setiap hari. Dan kalau mau mulai berbisnis, insya Allah pasti bisa. Ini juga ada tips sukses berbisnis menjadi reseller ataupun marketer. Ini ada tipsnya, lalu motivasinya, dan yang terakhir adalah saya kasih bonus lembaran ide. Jadi pada saat Anda membaca buku, mungkin Anda terpikir untuk punya ide apa gitu kan, ini bisa dituliskan di sini, karena ide adalah harta karun Anda, dan ide itu harus selalu Anda tangkap setiap hari, dan insya Allah Anda jalankan setiap hari. Kayak gitu teman-teman, itu isinya. Insya Allah baru keluar promonya besok. Kalau teman-teman memang berminat dengan buku ini, silahkan tinggal bilang mau saja, nanti akan dibantu oleh tim saya. Dan mohon maaf, bedah buku ini memang menjadi salah satu cara supaya teman-teman ini paham buku yang akan dibeli itu buku seperti apa, sehingga akhirnya teman-teman ngerasa bahwa ini loh buku yang saya butuhkan. Dan tips dari saya adalah belilah buku yang terkait dengan masalah Anda. Misalnya laris di masa pandemi, ini adalah buku pemecah masalah untuk mereka yang mungkin penjualannya drop di masa pandemi ini. Jadi buku adalah pemecah masalah Anda. Sampai ketemu lagi dengan saya, Indari Mastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.